Provinsi Kalimantan Barat kaya dengan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Provinsi ini memiliki banyak sekali destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Tempat wisata di Kalimantan Barat sangatlah beragam, mulai dari wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya, hingga wisata religi. Provinsi yang memiliki julukan 1000 sungai ini memiliki destinasi wisata yang tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota. Di setiap kabupaten kota, destinasi wisata yang ada memiliki keunikannya masing-masing. Seperti di Kabupaten Kuburaya, kabupaten yang memiliki luas wilayah 6.958 km persegi ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya bisa memanjakan para wisatawan untuk berlama-lama di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Priastari SSTP MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mengajak semua warga masyarakat Kalimantan Barat untuk tidak takut berwisata di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan rajin mencuci tangan, serta melakukan vaksin pertama, vaksin kedua, maupun vaksin booster yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan berwisata di masa pandemi ini telah didukung oleh Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat kepada kabupaten kota se-Kalimantan Barat agar menerapkan pelaksanaan berwisata sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ada. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan melaksanakan sesuai dengan sertifikasi dari CHSE, saya yakin kita akan aman melaksanakan berwisata. Ayo semua kita berwisata di Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai destinasi wisata di Kabupaten Kuburaya yang dapat Anda kunjungi di antaranya Ekowisata Teluk Berdiri. Destinasi wisata ini berada di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap. Hai, kita sekarang ada di Ekowisata Teluk Berdiri. Nah, ekowisata ini terletak di Desa Sungai Kupah, Kabupaten Kuburaya. Mau tahu keseruan kita? Yuk ikutin kita. Dari kota Pontianak, Ekowisata Teluk Berdiri berjarak 27 km. Tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan di setiap akhir pekan. Kawasan Ekowisata Teluk Berdiri yang berada di pesisir barat Pulau Kalimantan ini berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Destinasi Ekowisata Teluk Berdiri merupakan kawasan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan digunakan untuk perkembangbiakan ikan. Kawasan Ekowisata Teluk Berdiri memiliki luas sekitar 15 hektar. Ekowisata Teluk Berdiri memanjakan pengunjung dengan bersantai sambil memandang lautan yang luas. Pemandangan terbaik yang sering dinanti pengunjung adalah di waktu senja, saat menjelang matahari terbenam. Momen ini bisa diabadikan pengunjung untuk bersuah foto. Suasana yang tenang dan udara yang sejuk karena tiupan angin laut yang sepoi-sepoi akan membuat pengunjung menjadi betah untuk berlama-lama di sini. Ekowisata Teluk Berdiri menyuguhkan spot-spot yang indah untuk bersuah foto. Di kawasan ini terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti toilet, kantin, gazebo, pondok dan jembatan kayu memanjang yang menuju ke pendopo di tepi laut. Di Ekowisata Teluk Berdiri juga terdapat menara suar dan tower pemantauan lalu lintas pelayaran di Sungai Kapuas. Jika ada penjaganya, pengunjung bisa menaiki setiap anak tangga di menara suar itu untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan dari puncak menara suar.
Kawasan ekowisata Teluk Berdiri sangat cocok menjadi salah satu pilihan destinasi wisata untuk bersantai bersama keluarga. Menuju ke lokasi ekowisata Teluk Berdiri sangatlah mudah. Jalan menuju lokasi ekowisata Teluk Berdiri bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Setibanya di lokasi, pemandangan muara di pesisir Sungai Kapuas yang menyatu langsung dengan laut lepas sungguh memanjakan mata memandang. Pesisir di Sungai Kapuas di Tanjung Intan ini ditubuhi ekosistem hutan nipah dan bakau, sehingga cukup rindang dan membuat udara di sekitarnya menjadi sejuk. Sambil menikmati pemandangan alam sekitar, pengunjung juga menikmati sajian olahan makanan laut yang dijual oleh masyarakat setempat. Begini, tentu pengunjung akan semakin betah berlama-lama di ekowisata Teluk Berdiri. Tak jauh dari destinasi ekowisata Teluk Berdiri, tepatnya di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, terdapat destinasi wisata susur Sungai Muara Kakap. Sebagai pintu gerbang Sungai Kapuas, Pantai Muara Kakap menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuburaya yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Berjarak sekitar 24 km dari kota Pontianak, Pantai Muara Kakap menjadi pilihan para wisatawan untuk berlibur. Di Pantai Muara Kakap ini, para pengunjung dapat menikmati destinasi wisata susur Sungai Muara Kakap. Destinasi wisata susur Sungai Muara Kakap merupakan kegiatan berwisata dengan menyusuri muara Sungai Kakap menggunakan kapal wisata Muara Kakap. Kapal wisata ini menyuguhkan paket wisata menikmati suasana laut lepas dan kelenteng tengah laut atau menikmati suasana Sungai Muara Punggur dan rumah adat Bugis. Kapal wisata ini dapat menampung 40 orang wisatawan. Per paket destinasi wisata, setiap pengunjung akan dikenakan tarif Rp15.000. Jika pengunjung ingin berwisata ke kelenteng tengah laut, kapal wisata Muara Kakap akan mengantarkan pengunjung menuju laut lepas. Kelenteng tengah laut ini memiliki nama resmi Kelenteng Dharma Bakti atau Xiaoyi Shentang. Kelenteng tersebut berdiri kokoh di tengah laut, berjarak sekitar 5 km dari daratan. Kelenteng Dharma Bakti menjadi satu-satunya kelenteng terapung yang ada di dunia. Perjalanan menuju kelenteng tengah laut dari muara Sungai Kakap membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan menggunakan kapal wisata Muara Kakap, kita akan disuguhkan oleh hilir mudiknya kapal nelayan dan burung-burung elang laut yang menari-nari di udara. Setelah berlayar sekitar 20 menit menuju laut lepas di Selat Karimata, pengunjung dapat melihat 3 bubungan atap bangunan kayu berciri khas Tionghoa di tengah laut. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang bercat biru, kontras dengan warna merah pada bagian atapnya. Inilah kelenteng Xiaoyi Shentang atau Dharma Bakti. Warga menyebutnya kelenteng timbul atau pekong laut. Setelah perahu merapat ke dermaga kelenteng, terdapat 7 anak tangga kayu sebelum mencapai beranda kelenteng timbul. Di sekitar bangunan juga dikelilingi pagar yang berwarna merah. Pada bagian depan bangunan utama, terdapat sepasang tiang bermotif naga sebagai penyangga atap. Di bagian atas pintu masuk, terdapat papan nama kelenteng yang bertuliskan aksara Hanzi, yaitu Xiaoyi Shentang. Secara harfiah, berarti kuil bakti pada Tuhan. Pada bangunan, terdapat 3 pintu masuk menuju ruang dalam kelenteng. Dan masing-masing pintu terdapat lukisan sepasang dewa pintu, Qin Qiong dan Yu Qigong, serta Shen Su dan Yulei. Pada bagian atas bangunan kelenteng terdapat simbol-simbol mitologi Tiongkok. Misalnya, bubungan yang berjumlah 3 sebagai perlambangan trinitas langit, bumi, dan manusia. Pada 2 bubungan kelenteng bertatahkan sepasang naga putih yang menghampit sebuah mutiara. Naga sendiri merupakan hewan mitologi suci Tiongkok yang melambangkan elemen Yang, juga sebagai simbol kekuatan tertinggi dan keberuntungan. Mutiara sebagai perlambangan kesehatan dan kesejahteraan. Demikian juga pada bubungan lainnya, bertatahkan sepasang burung phoenix yang melambangkan elemen yin, sebagai simbol kebajikan, kebaikan, dan kesopanan.
Tiang-tiang panjang yang menopangnya merupakan kayu-kayu intan, membuat bangunan kelenteng ini seolah-olah menyembul dari lautan lepas. Bangunan kelenteng ini dimaksudkan untuk menetralisir unsur air di sekitarnya, yaitu elemen yin. Juga sebagai simbol keselamatan bagi para nelayan dan pengguna transportasi air yang melintasinya. Kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1969 dengan bahan kayu ulin atau kayu belian atau kayu basi yang sangat kuat. Bangunan kelenteng berukuran 20 meter kali 20 meter dan menghadap ke timur. Atap bangunan berwarna merah sementara dinding kayu dicat warna biru. Jika berkunjung di sore hari, pengunjung dapat menikmati suasana sunset dari kelenteng ini. Pada malam hari, pekong laut ini menjadi salah satu petunjuk arah bagi para nelayan tentang keberadaan muara Sungai Kakap. Untuk penerangan di malam hari, kelenteng Dharma Bakti mengandalkan daya dari mesin diesel. Setelah berkeliling kelenteng Xiaoyi Shentang, pengunjung dapat melanjutkan paket wisata kapal wisata Muara Kakap menuju kawasan wisata Kampung Reka yang berada di Desa Punggur Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap. Untuk sampai ke sana, dibutuhkan waktu perjalanan 40 menit dari kelenteng Xiaoyi Shentang. Sepanjang perjalanan menuju wisata Kampung Reka, pengunjung disuguhkan pemandangan hutan bakau dan aktivitas nelayan tradisional menangkap ikan di sepanjang aliran Sungai Kapuas. Pengunjung juga bisa melewati jalan darat untuk sampai ke rumah adat Bugis Saoraja di Desa Punggur Kapuas ini. Sesampai di dermaga Kampung Reka, tampak berdiri gagah rumah adat Bugis Saoraja. Halo! Sekarang kita ada di rumah adat Bugis Kalbar yang ada di wisata Kampung Reka Sungai Kakap Kuburaya. Mau tahu keseruan kami? Yuk ikut kami! Sekitar rumah adat Bugis ini tampak pepohonan nyiur yang hijau dan rindang. Di wisata Kampung Reka ini, pengunjung dapat berkeliling melihat seisi rumah adat Bugis Saoraja. Selain bangunan rumah adat Bugis Saoraja, terdapat juga panggung budaya, villa, hingga gazebo untuk duduk bersantai. Di sisi kanan bangunan rumah adat Bugis Saoraja, juga terdapat lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat adat Bugis. Pengunjung juga dapat bersantai di bawah pohon-pohon nyiur yang rindang sambil menikmati lirnya angin sepoi-sepoi. Tidak hanya bangunan rumah adat Bugis Saoraja yang ada di kampung wisata Reka ini. Tepat di depan bangunan rumah adat Bugis terdapat bangunan kapal. Kapal dengan warna biru muda dengan sentuhan warna dasar putih ini terlihat sangat gagah. Di dalam kapal ini terdapat kafe, tempat beristirahat para pengunjung dan musola dengan warna dasar kuning emas lengkap dengan kaligrafinya. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya selanjutnya adalah Hutan Albasia. Destinasi wisata Hutan Albasia bisa menjadi pilihan wisatawan yang ingin berlibur bersama keluarga tercinta karena letaknya yang sangat dekat dengan kota Pontianak. Hutan Albasia ini merupakan destinasi wisata yang kental dengan nuansa alam yang sangat asri. Lokasinya berada di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Hai! Kali ini kita sudah sampai di wisata Hutan Albasia, Kuala II, Kabupaten Kuburaya, menanjak. Mau tahu gimana sih suasana di dalam? Yuk ikut kami ke dalam. Wisata alam Hutan Albasia berada di tengah-tengah pemukiman warga di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hutan Albasia merupakan hutan kawasan milik pabrik Alas Kusuma. Luasnya kurang lebih 38 hektar, namun yang dijadikan sebagai objek wisata seluas 3 hektar. Destinasi wisata Hutan Albasia menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai sembari menikmati alam terbuka. Di hutan ini, para pengunjung dapat bersantai di bawah pohon-pohon albasia yang tinggi menjulang dan rindang. Di tempat ini pula, kita akan terbawa ke dalam suasana yang sangat nyaman dan tenang.
Di sini terdapat banyak spot foto bagi pengunjung yang senang bersuah foto. Jika pengunjung ingin beristirahat setelah menjelajahi areal hutan Albasia, terdapat beberapa kantin dengan berbagai menu makanan maupun minuman. Ada juga musola, penyewaan hemok, pondok-pondok sederhana, pendopo, serta WC yang cukup layak. Tidak hanya sekedar tempat untuk bersuah foto, pengunjung juga memanfaatkan hutan Albasia ini untuk hammocking dan berkemah. Untuk yang tidak membawa hemok, di sini terdapat penyewaan hemok. Biasanya, pengunjung akan dikenakan biaya sewa sebesar Rp10.000 untuk satu hemok tanpa batas penggunaan. Pengunjung dapat menggunakan hemok selama seharian. Untuk memasuki areal wisata hutan Albasia, para pengunjung dikenai tarif tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang dan biaya parkir sebesar Rp2.000 per kendaraan. Dari pusat kota Pontianak, jarak lokasi ke hutan ini berkisar 30 menit. Medan yang dilalui untuk menuju destinasi wisata tersebut bisa menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Tak jauh dari hutan Albasia, masih di Desa Kuala II, Kecamatan Rasaujaya, terdapat destinasi wisata yang bisa menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur, yaitu destinasi wisata Danau Hoce Kuburaya. Sekarang kita ada di Danau Hoce, Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, Menanjak. Nah, mau tahu keseruan apa lagi untuk kita? Yuk kita masuk. Ini merupakan danau buatan dengan luas 200 x 100 meter dengan kedalaman 100 cm. Danau Hoce merupakan danau buatan di tengah bentangan sawah. Di Danau Hoce, selain pemandangan danau yang menyejukkan mata, gazebo yang terdapat pada pinggiran danau menjadi tempat foto yang menarik dan juga nyaman untuk bersantai. Jarak dari kota Pontianak menuju danau tidaklah jauh, hanya sekitar 30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Danau Hoce buka setiap hari pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat dengan biaya parkir sebesar Rp5.000 per kendaraan. Selain menikmati indahnya danau, pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas yang disediakan, seperti sepeda air, permainan kano, jet ski, sampan mesin, sepeda air, dan floatis. Tarif yang disediakan untuk setiap fasilitas cukup terjangkau. Bagi wisatawan yang tidak bisa berenang atau takut tenggelam, tempat wisata tersebut juga menyewakan berbagai macam pelampung. Dengan air yang begitu jernih dan tidak berbau, ditambah lagi suasana yang begitu asri karena dibentangi oleh persawahan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Dari danau ini, di sore hari pengunjung dapat menikmati sunset dengan sangat indahnya. Sensasi alami yang tersuguhkan membawa setiap pengunjung akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Di danau ini pengunjung tidak perlu khawatir kelaparan ataupun kehausan, karena terdapat warung yang menyediakan berbagai minuman dan makanan untuk pengunjung dengan harga yang tidak menguras kantong. Yang menjadi semakin menarik, selain terdapat wisata air, di tepian danau dibuat sebuah sirkuit gas track yang panjangnya sekitar 2 km di sepanjang danau. Destinasi wisata yang tak kalah menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kuburaya adalah Taman Wisata Alam Deso. Destinasi wisata ini terletak di Jalan Bintang Mas, Desa Rasaujaya Umum, Kecamatan Rasaujaya, berjarak sekitar 39 km dari kota Pontianak. Nah, kali ini kita lagi ada di Wisata Alam Deso. Wisata ini terletak di Desa Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Ayo ikutin keindahannya dan lihat keseruannya. Yuk! Destinasi wisata alam Deso ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Taman Wisata Alam Deso dibuka setiap hari dengan harga tiket masuk Rp5.000 saja per orangnya. Di Taman Alam Deso ini, banyak sekali spot-spot foto untuk para pengunjung bersuah foto. Mulai dari taman-taman bunga, kolam ikan,
saung-saung tempat beristirahat, pendopo dengan atap model rumah joglo, musola, homestay, villa, dan kantin. Taman Alam Deso juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak bermain seperti ayunan, seluncuran, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Destinasi wisata Taman Alam Deso mengusung konsep alam pedesaan. Pengunjung akan merasakan berada di alam desa jika berkunjung di tempat wisata ini. Adanya saung ala pedesaan di tepi kolam ikan sangat cocok untuk bersantai bahkan memancing. Pengunjung juga dapat memancing ikan di kolam ini. Tapi untuk alat pancing, pengunjung harus membawanya sendiri. Hasil pancingan yang pengunjung peroleh akan dihargai Rp35.000 per ekornya. Kuliner yang disediakan di Taman Alam Deso sangatlah nikmat. Ada ikan nila goreng, ikan nila asam pedas, dan menu lainnya. Di Taman Alam Deso, pengunjung juga disuguhkan pemandangan Sungai Kapuas yang berada di belakang destinasi wisata ini. Wisata Alam Deso menyediakan beberapa pilihan tempat bersantai. Dengan view sungai, spot ruang-ruang panorama untuk selfie, dan fasilitas lainnya. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya selanjutnya adalah Desa Wisata Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai. Di Desa Wisata Sungai Deras ini terdapat beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Di antaranya, wisata Saung Nila, wisata alam indah lestari, dan wisata Bukit Bandera. Hai! Nah, kali ini kita sudah sampai di wisata Saung Nila, Sungai Deras, Kecamatan Teluk Kedai, Kabupaten Kuburaya. Mau tahu ada apa aja di dalam? Yuk masuk! Wisata Saung Nila menawarkan konsep alam pedesaan yang lestari. Di wisata Saung Nila banyak sekali spot-spot yang sangat menarik untuk pengunjung bersuah foto. Mulai dari bebatuan besar dengan ukiran-ukiran indah, taman bunga, pondok-pondok tempat bersantai yang luas, serta kolam renang dan kolam ikan. Di tempat ini, pengunjung juga bisa bersantai di bawah pohon-pohon rindang untuk menikmati semilirnya angin di siang hari. Bagi anak-anak yang menyukai renang, bisa berenang di kolam renang yang cukup luas dengan air terjun buatan yang ada di tengah kolam renang. Pengunjung juga dapat memancing di kolam pancingan yang tersedia di wisata Saung Nila ini. Wisata Saung Nila juga menawarkan kuliner yang sangat lezat dengan harga yang murah meriah. Berbagai menu kuliner mulai dari ikan nila asam pedas sampai ayam bakar tersedia di tempat ini. Setelah puas berwisata di Saung Nila, pengunjung bisa berkunjung di wisata alam indah lestari. Halo! Selamat datang di wisata alam indah lestari di Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya. Nah, mau tahu ada apa aja di sini? Yuk ikut kami! Destinasi wisata ini juga mengusung konsep alam pedesaan yang asri. Di wisata alam indah lestari, pengunjung disuguhkan berbagai spot menarik untuk berselfie. Mulai dari indahnya pemandangan sawah, bebatuan bergambar, pondok-pondok yang mungil, dan berbagai panorama lainnya. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan suasana yang sejuk di bawah pepohonan yang rindang dan bisa membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Di wisata indah lestari, pengunjung juga dapat menikmati sajian kuliner yang ditawarkan oleh pengelola destinasi wisata ini. Sajian kuliner ala pedesaan sangatlah lezat dan murah. Inilah sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Kuburaya yang bisa para wisatawan nikmati untuk berlibur.